Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah yasinan keluarga almarhum Sidam bin Haji Buang, yang mudah-mudahan almarhum khususnya dan yang lain yang tadi sudah kita hadiahkan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kitanya mudah-mudahan selalu dimuliakan, diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan hadiah puji Al-Quran khusus surah Yasin, juga doa sekali lagi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua dan mertua, serta saudara-saudara kita, sekali lagi diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang hukumnya memang sangat wajib, dan pada kesempatan ini kajian kita temanya ziarah ya. Nah, apa itu ziarah? Ziarah itu berkunjung. Sebenarnya mah baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Tapi biasanya kita menyebutnya kalau yang masih hidup masih silaturahmi ya. Yang meninggal baru ziarah. Ya bagus-bagus saja. Asal jangan ziarah. Kalau ziarah apa? Iya, ngambil punya orang. Cuma jangan ya. Nah, apa hukumnya? Jadi ngomongnya jangan ziarah. Ya, ini mau kadang-kadang ziarah yuk. Hai. Ziarah ya. Adapun hukum ziarah sebagaimana di dalam kitab Fathul Muin ya. Wa yundabu, dan disunahkan ziaratun berziarah, ziaratu kuburin, ziarah kubur lirojulin, bagi laki-laki. Itu jadi hukumnya ziarah nih, ziarah kubur khususnya ya, itu sunnah. Artinya kalau dikerjakan, kalau tahu dapat pahala. Kalau enggak juga enggak dosa sih. Tapi sayang mumpung hidup kita ya, ngebanyakin amal buat bekal. Ini secara umumnya tuh, yang namanya ziarah kubur itu sunnah hanya bagi laki-laki. Lali unsa enggak kalau bagi perempuan mah. Ini kalau bagi umumnya ya. Jadi itu mau ziarah kemana aja dah. Bahkan hukumnya kalau bagi perempuan mah bisa makruh. Makruh itu nantinya dibenci ya, walaupun belum disiksa. Patukrahu lah, maka dimakruhkan ziarah lah bagi perempuan mah. Tapi yusanu disunahkan lah bagi perempuan ziaratu kubri Nabi. Kalau ziarah ke kubur Nabi mah disunahkan tetap walaupun bagi perempuan ya.
Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan ya, eh, para nabi yang lainnya juga ulama serta para wali itu walaupun bagi perempuan sunnah hukumnya. Pokoknya mah ya, asal ingat kalau yang punya suami mah harus izin dulu ke suami, dapat izin lah istilahnya. Nah, itu jadi jangan selunang selonong sendirian aja ya. Terserah laki mau izinin mau kagak, karena dasar hukumnya sunnah. Sedangkan yang namanya dapat izin dari suami itu kewajiban. Gitu. Nah, itulah hukumnya, walaupun sebenarnya mah hukum jaro itu banyak. Sebagaimana hukum sara. Itu ada yang eh, wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah juga ya. Ya pokoknya sebagaimana hukum syara. Nah, selanjutnya hikmahnya nih, keuntungannya ziarah itu apa? Nah, ini baik bagi yang ziarahnya maupun yang diziarahinya ya, yang diziarahinya. Nah, untuk yang diziarahinya dulu nih, itu insya Allah satu ya akan mendapatkan pahala dari yang ziarah ini. Jadi itu segala apa yang kita baca, yang kita panjatkan ya, itu nyampe kali kubur dan itulah dia dapat, sehingga insya Allah nanti dosa-dosanya diampuni, ibadahnya diterima, ya terutama diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan kalau tahu itu orang yang diziarah itu senang. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin," tidak ada seorang laki-laki yazuru yang ziarah kubur akhihi, akan atau kepada kubur saudaranya, wajlisu, kemudian dia duduk indahu di kuburan tersebut. Nah, kecuali ilastanasa, kecuali itu ahli kubur itu gembira. Bahkan waroda itu sebenarnya mah ngejawabin apa yang dipanjatkan lah gitu ya. Ya kalau uluk salam juga sebenarnya mah ngejawab sebenarnya mah. Ya tapi kira-kira embung ya kita dijawab ya. Iya. Sebab bicara salam itu memang ada yang wajib dijawab, ada yang jangan dijawab, ada yang nggak pengen dijawab. Yang wajib dijawab mah sebagaimana salam biasanya itu. Ya kita ketemu saudara, tetangga atau siapa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum sunnah tuh. Nah, nggak jawabnya wajib. Nggak jawabnya wajib tuh. Tapi gedean pahala uluk salamnya walaupun sunnah. Apa sebabnya? Karena nggak bakal ada yang jawab kalau nggak ada yang uluk salam ya. Iya, masuk ujuk-ujuk aja. Waalaikumsalam. Ai, siapa yang uluk salam itu? Iya gitu. Jadi itu. Itu. Nah, itu wajib ya jawabnya. Nah, ada yang nggak perlu dijawab. Ya umpamanya habis sholat ya. Umpamanya yang sebelah kanan Assalamualaikum. Terus yang sebelah kirinya pastinya ya. Yang sebelah kiri dulu kan uluk salam tuh Assalamualaikum. Yang kiri nggak jawabnya, maksudnya nggak jawab salamnya. Cuma jangan ya, bukan jangan maksud nggak jawab salam itu, atuh batal ntar sholatnya. Atuh iyalah, iya. Masa begitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam itu. Atuh nggak boleh, tetap kudu Assalamualaikum lagi ya. Beda rel. Iya beda rel gitu. Nah itu nggak perlu dijawab ya. Bahkan bisa ngebatalin. Posisi kita itu dalam WC gitu. Ya sebenarnya mah jangan dijawab dulu. Jadi kita di hati aja dulu ya.
Kemudian ntar kalau udah keluar tuh baru begitu. Ya, ataupun termasuk lagi sholat, jangan tuh. Lagi sholat ada tamu, assalamualaikum. Iya, nah itu Waalaikumsalam. kalau sholat sunnah sih sebenarnya mah boleh dibatalin. Ya, dan itu pun kita tunggu dulu nih kira-kira kalau di rumah itu ada yang lain, bukan kita aja, yaitu ngarepin yang lain dulu. Kalau enggak, ya apa boleh buat tuh. Sholat sunnah itu dibatalin, jawab. Karena ngejawab salam kok wajib, sholat mah sunnah kan. Kecuali kalau sholat wajib, walaupun bagaimanapun nggak boleh. Nah terus gimana kalau dia ngotot aja? Emang tuh tamu kadang-kadang begitu. Mestinya kalau tamu, assalamualaikum sekali, tunggu 10 menit ya. Ntar uluk salam lagi, tunggu 10 menit. Uluk salam lagi, kalau udah nggak dijawab berarti emang nggak ada orangnya. Udah, jangan, waduh HP digedor. Iya, kadang-kadang nyampe ke belakang gitu ya. Jangan deh. Tuh adab tamu itu bahkan kita uluk salam ketika ngebuka pintu jangan ngadapin rumah, jangan. Ngebelakangin mestinya gitu. Adabnya mah tuh. Ini kadang-kadang mah bukan ngadepin lagi, ngintip malah. Ada nggak nih orang ini? Nyelongcong. Jangan ya. Iya, maksudnya. Tapi ada kan ada yang bawa ini ke adiknya. Oh iya, buat Kadang-kadang gitu. Dengar lagi sholat kalau orang tua manggil-manggil boleh dibatalin. Tapi ulang lagi. jadi itu mah kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib tetap nggak boleh. Ya, emang ada ada betul ceritanya ya, riwayatnya. Jadi kalau lagi sholat kemudian orang tua manggil, nah itu kan waktu itu dia nggak ngejawab, itu orang tua nyumpahin, pokoknya mah bakal menemukan kesialan lah bahasanya. Benar itu. Nah ternyata waktu itu sholatnya bukan sholat wajib, sholat sunnah. Karena memang sholat sunnah mah jelas, atau kita memenuhi panggilan orang tua wajib, sholat mah sunnah. Nah kalau wajib mah nggak bisa, tetap kita duluin beresin dulu sholat gitu. Jadi tuh kudu, iya, kudu bisa ngebedain gitu ya. Itu jangan asal apa ngejawab aja, lihat dulu sholat apa gitu, gitu. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga nih, salam itu nggak pengen dijawab. Yang tadi tuh, ya kita jarak kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar ya. Udah gitu aja. Sunnah juga emang itu sunnah. Itu nggak pengen kan kita. Tiba-tiba aja, Waalaikumsalam. Waduh, kabur kurang ya. Iya tuh ya. Nah itu, makanya nggak berharap ya. Nah itu ternyata sebenarnya mah dijawab tuh, tapi nggak kedengeran gitu ya. Iya. Nah itu hatta yakuma ya, sampai yang jaro itu bangkit lah, pergi gitu ya. Nah itu untuk, ya bahkan nih nanti ada ya, kalau dia itu membaca yang, makanya nih kalau mujar hafalin ya. Jadi di samping assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur ya, ya antum muqanniwana insal bikum lahikun gitu ya. Terus nasallallahu lana walakumul afiyah. Terus nih yang paling penting ini nih bacanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit ya. Biadil khair dulu. Jadi yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun, tambahin ya. Jadi habis yuhyi wa yumiit tambahin wa huwa hayyun la yamutu biadil khair tuh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu kalau baca itu ketijaran nih keuntungannya. Ya bagi ahli kuburnya itu langsung kuburannya diterangin. Gitu ya, kubur langsung terang. Yang namanya kubur tahu sendiri pan. Mana sempit, mana sendiri, gelap makaruan dah. Ya kita rumahnya lega juga pan ya, kalau lagi mati lampu mah tahu sendiri pan. Apalagi di kubur mah. Tapi itu kalau baca itu sejarah itu kubur terang. Makanya senangnya situ. Apalin tuh ya. Ya bahkan nih rupanya termasuk nih keuntungan bagi yang jaronya kita nih. Ya satu, spasinya insya Allah dapat pahala karena dasar hukum jaro itu sunnah. Gitu ya. Nah kedua, insya Allah dengan jaro itu
kita bisa ingat mati. Tuh, jadi jaro itu makanya kudu banyak dong. Kalau sekarang dia yang saya jaroin, nanti mah saya dia masih mending ada yang jarain. Kalau kita nanti bagaimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau kitanya suka ziarah mah nanti ngasih contoh ya. Nanti anak-anak kita juga akan begitu. Tuh. Boleh. Nggak boleh ya, ya gitu ya. Iya, ngadain orang mati nggak boleh. Iya, iya begitu ya. Nah, jadi keuntungan jaro ini ya. Jadi satu nih dapat pahala karena sunnah. Keduanya, insya Allah ingat mati. Jadi kalau ingat mati, hati-hati hidup ini. Tapi yang terpenting adalah mempersiapkan bekal. Sebab walaupun dia itu ingat mati udah bagus, kalau nggak ada bekal mana di sana jong. Ya, emang dia nggak ada siksa, tapi nggak ada tiket buat ke surganya. Sama aja kan gitu ya. Iya, saldo aja kosong gitu ya. Nah gitu ya. Gitu. Nah terus insya Allah dengan ziarah itu apa namanya dia akan lembut hatinya. Sehingga kalau hati lembut itu mudah dinasehatin ya, mudah menerima pelajaran itu dari mana dan kapan juga siap. Itu kalau hati lembut, dan itulah ciri orang bahagia insya Allah di akhirat. Ya beda dengan orang yang susah dinasihatinya, nerima pelajaran juga nggak mau masuk dia. Itu sangat disayangkan. Kemudian dengan ziarah itu, insya Allah ya bisa ke dunia ini juhud lah. Artinya gimana? Jadi nggak terlalu ambisi. Ya bukan berarti nggak boleh kaya. Boleh kaya, sebab dengan kaya kita bisa sodako, bisa zakat, atau kosongannya bisa haji ya. Iya, asal jangan terlalu ini aja. Jadi gara-gara ngurusin usaha, kerja dan lain sebagainya terbengkalai yang namanya ibadah. Itu sebab walaupun itu katakan kerjanya benar, dagangnya benar, usahanya benar, kalau nggak bari ibadah mah nggak berkah. Kalau nggak berkah mantar yang ada repot aja, ya gitu. Nggak ada cukupnya gitu. Itu ya, makanya hati-hati. Dan nah ini secara umum ya, keuntungan jaro sebagaimana Rasulullah sabdakan, nih man zaro kubro abihi, siapa yang jarah kubur orang tuanya, bapaknya khususnya, au ummihi atau ibunya, au amatihi ataupun pamannya dari pihak bapak. Paham nggak? Iya, seperti dari pihak sini nih ya, itu namanya pihak bapak, ataupun paman daripada pihak ibu, dari sonolah katakan ya, begitu maksudnya. Au ahadi min korobatihi, ataupun salah satu daripada kerabat-kerabatnya, dari kerabat mereka tuh ya. Maka itu kanat ziarah, kanat maka adalah baginya hajatun mabrurotun, itu pahala haji mabrur. Tuh, jadi itu diantaranya itu keuntungan ziarah itu kita dapat pahala haji mabrur. Iya, keuntungannya. Nah kan kalau haji mabrur itu kesorannya udah yakin dosa-dosa diampuni dan tidak layak kecuali sorga. Makanya ya kalau belum mampu nih, pokoknya sampai meninggal belum mampu juga, itu kalau memang dia rajin ziarah, insya Allah itu dia udah dapat pahala haji, bahkan mabrur. Yang haji mah belum tentu mabrur ya. Iya. Kenapa? Salah satunya aja gitu ya. Iya, gitu ya. Begitu. Atau salah satu aja. Atau di ini aja sudah di makom gitu, kita disebutinnya semua gitu. Iya, gitu ya. Iya. Iya. Nah, bahkan tuh waman kana, dan siapa orang zairon yang zarah lahum kepada mereka itu tadi ya. Baik orang tuanya, pamannya, bibinya atau kerabatnya ya. Itu juga nanti kalau dia meninggal, nanti justru malaikat akan menziarah dia. Lebih beruntung lagi ya. Itu diantaranya. Secara
umum tuh. Kemudian tadi ya dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Apalin tuh kalau jarang. Kalau belum hafal ntar disimak aja di YouTube-nya. Nah itu kan tadi keuntungan bagi yang dikubur mah terang ya. Ini ternyata bagi yang jaranya nih. Satu itu dicatat 1.000.000 kebaikan. Susah pan nyari kebaikan ya. Iya, apalagi 1.000.000. Kedua diangkat 1.000 derajat. Ketiganya itu dihapuskan bukan 1.000, 1.000.000 ya. Iya. Dan yang ketiganya dihapuskan 1.000.000 keburukan. Jadi itu jarah baca itu tadi itu. Itu 1.000.000 keburukan dihapus, kemudian jadi kebaikan 1.000.000, bahkan derajat juga diangkat 1.000.000 tuh. Oh, iya luar biasa tuh ya. Nah gitu. Nah kemudian secara khusus nih kalau kita jarak orang tua ya. Ini sebagaimana Nabi sabdakan, man zaro, siapa orang yang zaro kubur abawaihi, pada kubur kedua orang tuanya, au ahadahuma, au ahadihima, atau salah satunya nih. Karena memang bisa jadi masih hidup yang satunya gitu ya. Bisa jadi emang kuburannya jauh, nggak dekat ya. Nah, tapi pikul Jumatin nih pada tiap Jumat, maka itu gopiralo, satu diampuni dosanya, kedua wakutiba baron, dia itu tercatat sebagai anak yang berbakti. Nah, kita kan selama hidup ini belum tentu ya berbakti ya. Tetapi dengan ziarah itu, ya khususnya itu tadi kita ke orang tua ya, insya Allah itu jadi bukti kita berbakti kepada kedua orang tua. Karuan tadi Pak Al-Haji mah begitu. Nah makanya jangan dilewatkan gitu ya untuk ziarah ke orang tua gitu. Ya, boleh mau pagi, mau siang, mau sore. Bagus habis sholat Jumat. Iya, gitu ya. Yang bagus sebelum Jumat apa sesudah Jumat? Habis Jumat loh. Iya, Habis Jumat. gitu ya. Gitu ya. Habis sholat Jumat. Nah kemudian nih, tadi kan kalau ziarah ke makom para wali, para ulama ya, bagi perempuan bebas asal dapat apa izin ya. Nah ini nih keuntungannya nih ya. Kalau kita ziarah ke kubur, biasanya kita nggak boleh nyambut rumput ya. Jangan ya, iya. Bu justru kudunya mah, taroin ya. Kalau kita sesaat kita nggak jalan, tapi cuma hanya membersihkan kuburan, tapi nggak apa-apa. Nggak, kalau niat ngebersihin nggak ngerapiin ya. Gitu lah. Iya. Gitu. Lah. Iya. Rumah nih sapuin lah. Ya emang tuh tujuan Kita nyekar itu ya. Naruh ya. Iya. Paling kita hanya tabur bunga aja ya. Iya, nabur bunga itu tujuan nyekar itu apa sih tujuannya? Nah itu sebagaimana Rasulullah pernah alami ya. Dalam hadis itu ceritanya nih, Rasul ngelewatin suatu pekuburan. Kemudian tuh di kuburan itu ada 2 yang lagi disiksa. Itu ya. Kemudian sahabat itu bingung, Rasulullah itu nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba berhenti ngehalang gitu ya. Rasulullah nggak tahu yang terjadi di kubur itu ya. Barang ditanya ada apa memang? Wahai sahabat, itu di kubur ini nih ada 2 yang disiksa. Yang lagi disiksa ya. Nah itu kenapa emang? Makanya hati-hati nih. Satu itu kalau habis buang air kecil sekalipun ya nggak bersuci. Tuh. Artinya begitu aja, makanya itu jangan asal peper aja ya. Iya. Makanya kalau saya terus terang itu kalau belum ketemu air ya, kayaknya, dan air juga nggak sembarangan. Yang benar-benar udah mutlak ya, gitu ya. Itu jangan dulu. Sebab akibatnya itu. Dan yang kedua nih, yang lagi disiksa di situ itu orang yang suka ngadu-ngaduin tetangganya, saudaranya gitu. Dorna lah bahasanya.
Iya, ngadu domba ya. Ke sini ngomong gini, ke sini ngomong gono, ke sono ngomong gini gitu ya. Jadi itu gara-gara dia tetangga sama tetangga ribut, saudara sama saudara ribut tuh ya. Alhamdulillah tuh disiksa. Nah ternyata karena Rasulullah kasihan itu ngambil pelepah korma, kemudian diletakkan dibagi dua ya, di dua kubur itu. Nah barang itu tujuan apa? Untuk meringankan siksa kuburnya. Karena itu pelepah korma itu bisa beristighfar kalau taubat tuh, memohonkan ampun buat ahli kubur. Nah makanya itu tadi nyekar bunga juga tujuannya gitu tuh. Jadi bunga itu kalau kedengeran, kalau tahu itu beristighfar kepada ahli kubur gitu. Jadi jangan apa-apaan lah gitu ya gitu. Nah, gitu ya. Nah jadi ini untuk jaroh kepada ulama nih ya, sebagaimana Rasulullah sabdakan, man zaro aliman, siapa orang yang ziarah kepada orang alim, faqad zarani, maka sungguh sudah ziarah kepadaku. Tuh, jadi orang yang ziarah kepada ulama tuh, kepada wali ya, pada orang-orang soleh, itu hakikatnya dia ziarah kepada Rasulullah. Nah, ya kan kita kalau mesti ziarah ke Rasulullah, ongkosnya berapa? Iya. Ya 32 ya, paling rendah kan 25 juta ya. Nah itu karena ada di Madinah. Tapi itu dengan kita ziarah ke orang alim, ke ulama segala apa ya, ke wali, nah itu udah seakan-akan kita ziarah kepada itu tadi tuh Nabi. Bahkan ya kalau seandainya dia sempat baca nih di kuburan para wali itu ataupun para ulama ya, ayat apa aja dah, ya pasti kan kalau jarang kita pasti baca ya. Ya Fatihah khususnya gitu. Nah itu ternyata nih akan diberikan oleh Allah dengan setiap langkahnya suatu gedung ya, istana di sorga nanti. Ya bahkan setiap huruf yang dibacanya itu jadi gedung di sorga. Gedungnya nggak sembarangan, tapi dari emas. Tuh, jadi setiap langkahnya, kira-kira nih kalau umpamanya kemana ya, itu berapa langkah, tinggal ngitung aja. Setiap langkahnya itu bakal Allah berikan gedung. Dan seketika udah ziarahnya, baca tuh Al-Quran, minimal surat Fatihah, itu setiap hurufnya diberikan berapa? Satu gedung dari emas. Nah sedangkan yang namanya jangankan Fatihah, Bismillahnya aja itu udah 19 huruf, udah ketahuan. Apalagi kalau Fatihahnya itu kalau nggak salah mah ada yang 155, kalau mimnya malikinya dibaca pendek, tapi kalau dibaca panjang maliki 156. Tuh, itu Fatihahnya sekali. Bagaimana kalau 2-3 kali ya? Belum yang lainnya. Tuh makanya tuh. Nah, terlebih lagi kalau ziarah kepada Rasulullah SAW ya. Nah ini sebagaimana lanjutan dari hadis tadi, wa man zaroni wajabat, siapa yang ziarah kepadaku maka wajib lalu baginya syafaati akan pertolonganku. Jadi orang yang ziarah kepada Rasulullah ya, karena ziarah kepada orang alim itu pasti nanti dapat syafaat. Syafaat itu pertolongan ya. Dan yang namanya syafaat itu kalau istilah penambal mah penambal. Yang namanya penambal itu harus ada yang ditambal. Nggak mungkin bisa nambal kalau nggak ada yang ditambal. Contoh, kita pakaian robek, ditambal bisa. Tapi kalau nggak ada pakaiannya, mau ditambal, nambal apa? Nggak bisa kan? Apa artinya? Jadi ini gini. Iya memang kita sangat berharap sahabat Rasulullah, tapi ini kita kudu ada dasarnya, modalnya, ibadah kita. Nah itu karena ibadah kita ada kekurangan-kekurangan, nah nanti ditambelnya tuh dengan syafaat gitu. Nah, itu maksudnya ya. Nah bahkan nih kalau kita ziarah kepada Rasulullah, waman zaroni bada mauti pakaan nama zaroni pihayati, siapa orang yang ziarah kepadaku nih kata Nabi ya, setelah aku wafat nih sekarang ya, itu seperti ziarah berkunjung kepada Nabi masih hidup. Makanya itu orang kalau yang umroh ataupun haji ya,
kemudian dia ziarah ke makam Rasulullah, walaupun sudah wafat itu hakikatnya itu Rasulullah masih hidup. Kayak ya. Tuh, makanya ya orang kalau memang udah ke Mekah baik umrah maupun haji itu sangat disayangkan kalau nggak nyampe ziarah ke makam Rasulullah. Ya pasti semua ya, itu emang udah diarahkan, udah jadi agenda gitu ya. Nah, itulah mungkin keuntungan-keuntungan daripada ziarah serta tadi hukumnya, bahkan pengertiannya ya. Mudah-mudahan bisa termotivasi untuk ziarah karena sangat banyak pahala dan keuntungannya ya. Begitu. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.